Ya, ya, ya. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, kita akan memasuki sesi kedua tentang perpajakan dan sosialisasi Undang-Undang HPP UMKM. Ya, ini materi yang kedua ini akan dibawakan oleh Bapak Dasa Midharma Putra SE MH MAK. Ya, tolong ditampilkan CV-nya. Jadi beliau ini meraih pendidikannya pertama dari jurusan akuntansi Politeknik Universitas Hasanuddin, kemudian dari STAN Diploma 1 dan dari STIE Indonesia Makassar, dan telah memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Muslim Indonesia dan Magister Akuntansi dari universitas yang sama. Beliau saat ini bertugas sebagai fungsional penyuluh ahli muda pada kantor wilayah DJP Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Ya, baiklah peserta webinar, kita akan mendengarkan materi yang disampaikan oleh Bapak Dasa Midharma. Bapak Dasa, silakan Pak, kami berikan waktu dan layar. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kanwil DJP Sudut Tenggo Malut diberikan kesempatan lagi untuk ikut bergabung di dalam webinar yang diselenggarakan oleh Halo Pajak beserta dengan IAI Sulawesi Tengah bersama dengan Universitas Tadulako dan juga bersama dengan Kemenkop UKM. Baik, pada kesempatan kali ini saya nanti akan mengatakan mengenai bagaimana tentang perpajakan, aspek perpajakan terkait usaha UMKM, yang mana usaha UMKM ini sebenarnya adalah usaha yang di masa pandemi saja sangat-sangat strength, sangat kuat dalam hal bertahan di masa-masa yang sulit, di mana tahun 2020 dan 2021 dampak pandemi yang sempat mengguncang beberapa usaha, dan usaha UMKM ini sangat bertahan di masa-masa sulit tersebut. Baik, tadi saya izinkan saya untuk menyapa para yang dari pembuka acara tadi, dari staf ahli Menteri Bidang Produktivitas, Daya Saing, dan Kementerian Komunikasi dan UKM, yang terhormat Bapak Dr. Julius Sema, yang terhormat pula kepada Ibu Eda Nuraili SE, selaku Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, dan kepada juga Bapak Yoga Saksono, selaku Kinoptik dari pengganti dari PLT Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Dan terhormat pula kepada moderator Bapak Dr. Winston Maniguruk, dan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako juga, selaku juga di sini telah membuka tadi, memberikan arahan juga Bapak Dr. M. Iqbal Abdullah SE, dan kepada para materi yang telah materi yang awal-awal tadi telah menyampaikan mengenai tentang pelaporan keuangan untuk entitas usaha mikro kecil dan menengah, entitas UMKM. Baik, izinkan saya untuk share screen. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai pada tahapan ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yoga Saksono selaku Kemenspek tadi telah menyampaikan panjang lebar bagaimana tentang aspek perpajakan yang perlu diketahui oleh pelaku usaha UMKM. Aspek-aspek apa saja yang terkait dengan pelaku usaha UMKM itu terkait dengan aturan-aturan ketentuan yang ada. Namun sebelum saya masuk, mohon izinkan saya kepada para peserta yang hampir saya lihat ini pesertanya luar biasa, hampir di atas 150-an. Mohon izin, mungkin sedikit bermain sedikit terkait dengan pengetahuan kita. Saya ingin memancing kepada teman-teman sekalian, wajib rekan-rekan sekalian, kira-kira untuk memahami, saya ada sedikit permainan sedikit mengenai pre-quiz, artinya pre-test terkait dengan
pemahaman kita. Jadi mohon dibantu kepada teman-teman, rekan-rekan sekalian. Saya beri waktu sekitar 1-2 menit lah, tidak panjang. Mohon isi identitas, nama, alamat email. Nanti akan mensubmit pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban yang akan kami lontarkan di 3 pertanyaan. Jadi ada 3 pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa dibantu, kami beri waktu 1-2 menit terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sebelum saya masuk materi terkait dengan kewajiban pajak UMKM. Jadi apa-apa saja yang diatur di dalam perpajakan UMKM yang kita paham bersama adalah aturan PP 23 tahun 2018 dengan ketentuan ada hal-hal yang diatur bagaimana batasan omset, terus pengenaan tarifnya juga yang berubah yang menjadi 0,5. Jadi bagi wajib subjek pajak orang pribadi yang subjek pajak orang pribadi yang bukan sebagai pelaku usaha UMKM yang dikecualikan dari pelaku usaha UMKM. Misalnya saja antara lain ada penghasilan dari profesi dokter, akuntan dan lain-lain. Terus pula terkait mengenai ketentuan yang baru yang disampaikan tadi bahwa ada ketentuan mengenai perseroan perorangan. Nah, perseroan perorangan ini adalah dari cikal bakal dari amandemen yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diturunkan di dalam aturan PP nomor 8 tahun 2021. Nah, di aturan tahun 2000 PP 8 ini disebutkan terkait mengenai perseroan terbatas. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 109 bagaimana Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 terkait dengan perseroan terbatas telah diubah beberapa ketentuan yang ada. Jadi ada tersampaikan di situ berupa penyebutan bahwa atas perseroan terbatas itu bentuknya bukan dari sekumpulan modal saja, namun ternyata modalnya itu dimiliki oleh satu orang. Nah, maka turunannya itu ada diperjelas lagi di dalam surat edaran kami, di dalam internal kami bahwa ada hal-hal tertentu yang mengatur mengenai terkait dengan perseroan terbatas atau perseroan perorangan ini yang masuk klasifikasi dalam yang namanya klasifikasi subjek pajak wajib pajak badan. Jadi wajib pajak orang pribadi nantinya bisa memiliki entitas perusahaan tersendiri yang sahamnya dimiliki sendiri dengan nantinya tanpa membuat yang namanya akte pendirian atau akte yang namanya pendirian usaha. Nah, mungkin itu yang bisa saya gambarkan lebih singkat terkait apa yang ada di dalam pre-quiz ini. Jika teman-teman rekan-rekan semua sudah masuk ke scan barcode yang telah kami share di layar monitor teman-teman sekalian, bisa melihat nanti dia melihat pertanyaan, setelah itu mensubmit. Mungkin waktunya sudah cukup, 1-2 menit ini saya rasa sudah cukup. Baik, saya akan melangkah ke materi selanjutnya. Nah, berbicara mengenai dasar hukum, yang disampaikan tadi telah beberapa dasar hukum yang ada. Yang paling pertama itu mengenai dasar hukum terkait dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana Undang-Undang HPP ini telah beberapa kali berubah. Yang terakhir berubah di tahun 2021, di mana Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Selanjutnya, undang-undang ini adalah mengubah tentang undang-undang tentang ruang lingkup pajak penghasilan. Nah, di dalam undang-undang inilah maka berubahlah ada yang batasan mengenai batasan threshold, mengenai batasan omset yang akan dikenakan pajak yang termasuk di dalam pasal 7 Undang-Undang HPP ini. Jadi ada ketentuan yang mengatur tentang batasan threshold tersebut di dalam Undang-Undang HPP ini. Selanjutnya di Undang-Undang Nomor 40 itu terkait dengan Undang-Undang tentang perseroan terbatas di tahun 2017. Nah, di undang ini diamandemen kembali di Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020, di mana pasal 19 beberapa mengubah ketentuan-ketentuan dan memasukkan juga terkait kepemilikan badan usaha yang permodalan yang dimiliki sendiri atas perseroan terbatas tersebut. Nah, selanjutnya terkait dengan PP 8 tentang modal
dasar perseroan. Nah, modal dasar perseroan ini terkait dengan pendaftaran pendirian, perubahan, pembubaran perseroan. Nah, ini mencakup juga bagaimana entitas terkait dengan usaha PT perorangan, perseroan perorangan yang terkait untuk kriteria usaha kecil dan mikro. Nah, ini untuk aturan yang selanjutnya terkait dengan PP 23. Ya, PP 23 tahun 2018 mengatur beberapa ketentuan hal-hal terkait pengenaan tarif, terus juga terkait dengan masa pemberlakuan wajib subjek pajak antara lain badan yang terdiri atas CD, PT, firma, dan persekutuan lainnya, dan juga orang pribadi. Dan selanjutnya pula ini ketentuan mengenai kriteria modal atau kriteria terkait dengan penjualan omset yang dimiliki oleh usaha mikro kecil dan menengah UMKM diatur dalam PP 7 tahun 2021. Nah, teman-teman sekalian, inilah adalah beberapa hal yang mencakup mengenai dasar-dasar hukum kalau kita berbicara tentang usaha UMKM tadi. Nah, kalau berbicara tentang pajak, ya pengertian pajak itu bagaimana kita sebagai warga negara yang baik turut andil yang namanya memberikan sumbangsi kepada negara kita. Berupa apa? Berupa uang yang dari hasil keuntungan atau hasil penghasilan neto kita, yang segala penghasilan yang kita miliki nanti akan yang namanya dikenakan sebagian kecil dari uang yang kita miliki untuk memberikan sumbangsi kepada negara kita. Namun ketentuan tersebut diatur yang namanya berdasarkan ketentuan undang-undang, dan semuanya telah termaktub di dalam yang namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berbicara mengenai wajib pajak. Nah, wajib pajak ini diatur di dalam pajak penghasilan di ketentuan Undang-Undang HPP. Jadi ada 4 kriteria wajib pajak. Antara lain yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi, selanjutnya wajib warisan yang belum terbagi. Nah, ini warisan yang belum terbagi, mungkin sedikit saya berbicara bahwa warisan yang belum terbagi ini adalah warisan yang dimiliki oleh si pewaris yang telah meninggal dunia, yang warisan tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, di situ muncul yang namanya kewajiban untuk dilakukan penghitungan atas pajak yang seharusnya diselesaikan sebelum warisan tersebut dibagikan. Nah, nantinya atas warisan yang belum terbagi ini dibuatkan NPWP sementara untuk atas nama subjek pajak warisan belum terbagi. Nah, itu sekilas saja mengenai pengertian warisan belum terbagi karena masuk kriteria sebagai wajib pajak atau subjek pajak. Selanjutnya wajib pajak badan. Nah, badan usaha ini ya kita paham bersama, badan usaha yang berbentuk badan hukum, berbadan hukum. Nah, antara lain itu perseroan terbatas jelas, terus persekutuan, komanditer, firma, yayasan, dan yang baik nantinya berkedudukan sebagai laba atau nirlaba. Nah, itu yang terkait dengan kriteria wajib pajak. Nah, apalagi yang terakhir, wajib pajak itu ya adalah wajib pajak yang tambahan sesuai yang tadi disampaikan oleh beberapa, yang tadi sempat disinggung oleh Ibu Eda tadi, bagaimana Ibu Eda menyinggung mengenai digitalisasi yang terkait dengan pengadaan pelaku usaha UMKM nantinya yang namanya melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE. PPMSE itu adalah yang masuk di sini antara lain adalah retail daring atau yang namanya marketplace. Nah, di sini peran instansi pemerintah yang akan mengadakan yang namanya pengadaan barang melalui yang namanya PPMS ini, marketplace atau retail daring ini, nantinya akan melakukan pembayaran dan kepada marketplace atau retail daring tersebut. Nah, nanti retail daring atau marketplace nantinya yang akan melakukan pemotongan atau pemungutan PPh. PPh apa itu? Adalah PPh pasal 22. PPh pasal 22. Nah, mungkin saya menyinggung sedikit mengenai instansi pemerintah di sini, bahwa rekanan di sini yang digunakan oleh
marketplace tadi atau retail daring tadi, misalnya Shopee atau Tokopedia atau yang lain-lain sebagainya, nantinya dia berkewajiban nantinya memotong atau memungut PPh pasal 22. Kenapa PPh pasal 22? Karena di dalam aturan ketentuan PMK 59 terkait dengan instansi pemerintah ini, pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah kepada marketplace atas pajak yang dilakukan pemungutan oleh marketplace tadi, retail daring tadi, adalah melakukan kewajiban pemungutan PPh pasal 22. Walaupun transaksinya apapun itu terkait dengan jenis pajak yang lain, misalnya PPh pasal 23, misalnya persewaan mesin, masuk PPh pasal 23. Misalnya instansi pemerintah melakukan persewaan mesin kepada marketplace, melalui marketplace, nantinya instansi pemerintah ini nantinya dipotong, rekanan nantinya dipotong yang menggunakan jasa marketplace tadi, dipotong PPh pasal 22, bukan PPh pasal 23. Tarifnya sebesar 0,5%. Nah, ini yang ada. Nah, mungkin lebih jauh berbicara lagi, mungkin nanti kita akan lebih berdiskusi lagi kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan mengenai ketentuan PMK 59 ini, karena sempitnya waktu, skup yang berbeda, namun saya hanya mengulas sedikit bahwa ada ketentuan yang diatur di dalam PMK 59 terkait transaksi instansi pemerintah melalui yang namanya retail daring marketplace yang secara digitalisasi dengan melakukan pemungutan pajak 0,5% tadi. Nah, itu selanjutnya juga pemungutan PPN. Nah, ini mekanisme-mekanisme yang ada. Nah, instansi pemerintah ini pula diatur mengenai bagaimana bahwa pajak yang yang dipungut oleh instansi pemerintah selain yang retail daring atau marketplace melalui TPMS tadi, misalnya transaksi biasa, misalnya pelaku usaha UMKM bertransaksi dengan instansi pemerintah, maka segala pemungutan pajak, penyetoran pajaknya nantinya telah beralih yang tadinya di atas namakan ke rekanan UMKM, namun telah beralih ke instansi pemerintah. Nah, ini yang hanya saya ngulik sedikit, namun nanti kita bisa berkembang di sesi yang namanya diskusi kalau memang ada yang ingin ditanyakan lebih jauh mengenai instansi pemerintah. Lanjut. Nah, kalau sistem perpajakan, saya hanya mengulang sedikit bagaimana sistem perpajakan Indonesia yang sampai disampaikan tadi sama Pak Yoga, ada yang namanya self-assessment dan yang namanya official assessment. Kalau sekarang kita mengenal self-assessment di mana segala kewajiban mulai dari pendaftaran, mulai bagaimana menghitung, selanjutnya membayar dan melaporkan dilakukan secara mandiri oleh yang namanya wajib pajak tersebut. Nah, berbeda dengan yang namanya ketentuan official assessment. Namun official assessment di sini bagaimana sistem yang tadinya self assessment diberikan kepada wajib pajak di sini nantinya akan dilakukan yang namanya semacam pengawasan atau yang namanya pemeriksaan. Nah, apabila pengawasan sudah sampai tahap ke pemeriksaan, maka hal tersebut akan beralih yang namanya ke sistem official assessment, di mana ada sistem penetapan pajak yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak dalam hal ini untuk menetapkan pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan adanya data atau hal yang diawasi tidak sesuai dengan apa yang telah dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, mungkin itu pengertian dari mekanisme sistem perpajakan kita di Indonesia ini. Nah, saya mengulang kembali lagi untuk 3 kriteria UMKM pelaku usahanya itu modalnya terdiri dari untuk usaha kecil, mikro adalah 1 sampai dengan 1 miliar. Nah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Untuk usaha kecil yaitu modalnya 1 sampai 5 miliar. Untuk yang usaha menengah 5 sampai 10 miliar. Nah, ini diatur pula mengenai omsetnya juga. Omsetnya penjualannya dalam setahun untuk usaha mikro sampai dengan 2 miliar. Untuk usaha kecil sampai dengan 2 miliar sampai dengan 10 miliar, 15 miliar. Maaf. Terus sampai usaha menengah sampai dengan 5 miliar. Nah, inilah ketentuan yang diatur di PP 7 tahun 2021 terkait dengan mikro, kecil dan menengah. Nah, kurang jelas Pak, hilang Pak. Ya, baik Pak. Oke, jelas Pak ya? Jelas, sudah jelas. Lanjut, Bapak Ibu sekalian,
Untuk selanjutnya PP23 tarifnya saya mengulang kembali, tarifnya itu 0,5%. Jadi nantinya bahwa usaha UMKM ini nantinya melihat ke batasan threshold untuk pelaku usaha UMKM orang pribadi saja. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya bahwa bagaimana pemberlakuan usaha mikro, kecil, dan menengah ini khusus untuk UMKM 0,5% nanti ada threshold. Namun untuk pelaku usaha wajib pajak UMKM badan tidak berlaku yang namanya batasan atau threshold tadi. Nah, ini mungkin yang perlu lebih ditekankan karena selama ini ada yang beranggapan sama, dianggap ada threshold 500 juta tidak kena pajak berlaku semua. Nah, ini hanya dikhususkan untuk wajib pajak khusus orang pribadi saja. Di dalam aturan pasal 5 di PP 23 tahun 2018 ada beberapa hal yang diatur bagaimana wajib pajak yang telah sebelumnya terdaftar di sebelum ketentuan PP 23 terbit ini, maka ada batasan-batasan waktu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai masih tetap menggunakan yang namanya tarif PP 23 tahun 2018 padahal sudah berlaku ketentuan yang namanya pemberlakuan perhitungan tarif pasal 17 sesuai dengan tarif undang-undang PPH. Saya mengulang kembali, WPUP 7 tahun, wajib pajak koperasi, satuan kementerian atau itu adalah 4 tahun. Terus wajib pajak badan berbentuk PIP-nya itu adalah selama 3 tahun. Nah, contoh untuk WP 3 tahun berarti terhitung 2019, 2020, 2021. Nah, ini terakhir dia tidak bisa menggunakan. Nah, namun untuk yang namanya wajib pajak baru, Pak Dasa, mohon maaf Pak Dasa ini suaranya hilang-hilang, Pak. Siapa? Ya. Sudah jelas, Pak. Silakan, Pak. Kurang stabil, Pak ya. Baik, Pak. Kurang stabil, Pak. Baik. Saya ulang kembali mengenai ketentuan yang diatur di dalam pasal 5 di PP 23 tahun 2018 inilah batasan-batasan yang perlu diperhatikan oleh wajib pajak. Bagaimana wajib pajak nanti mengatur tentang bagaimana pemberlakuan yang harus dipahami. Namun yang wajib pajak terdaftar yang baru terdaftar dia akan berlaku ketentuan yang jadi ada batasan yang pasti perlu dijalankan oleh wajib pajak jika wajib pajak tersebut masih terdaftar sebagai WP. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan mengenai batasan threshold tadi. Khusus untuk wajib pajak orang pribadi, pengusaha yang menggunakan yang namanya batasan threshold 500 juta. Yang 1 tahun tidak dikenai PPh. Jadi jelas ketentuannya 1 tahun. Apabila tahun depannya lagi, jadi mulai dari nol lagi. Hitung lagi omsetnya sudah sampai titik di mana 500 juta tersebut masuk. Nah, kalau tidak, maka pelaporannya sampai dengan akhir tahun nanti akan dilaporkan di SPT tahun berikutnya itu dengan melaporkan status nihil. Nah, perlu jadi perhatian di sini bahwa ketentuan yang diatur sebelum sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur bagaimana hal pelaporan terkait dengan batasan omset 500 juta ini. Bahwa wajib pajak masih diberikan kepercayaan penuh untuk melakukan pencatatan secara mandiri. Pencatatan secara mandiri berapa omset. Jadi wajib pajak diberikan secara mandiri mencatat sendiri berapa omset yang diterima tiap bulan secara jujur, secara benar bahwa wajib pajak tetap selamat dari Januari sampai dengan misalnya periode berjalan belum mencapai 500. Nantinya walaupun kami tidak mencatatkan untuk memberikan kewajiban pelaporan setiap bulan, namun nggak kedengaran lagi, Pak. Pak Dasa, ya. Kelihatannya mic-nya harus di depan kelihatannya, Pak. Kalau ya, dia di samping dia nggak kedengaran, Pak. Sudah di depan, Pak. Gimana, Pak? Ya, silakan, Pak. Mohon maaf, Pak. Mungkin kondisi jaringan kurang bagus. Ya, mohon izin, Pak ya. Baik, kami lanjut lagi. Jadi, kewajiban pelaporan kepada wajib pajak nantinya
akan diberikan kepercayaan penuh melalui self assessment nantinya setiap akhir setelah 3 atau 4 tahun berakhirnya masa pajak, tahun pajak nantinya untuk melaporkan ISPT tahunan, melaporkan berapa total omset yang diperoleh dalam 1 tahun. Ada hal yang diatur mengenai ketentuan di dalam pelaporan jika wajib pajak orang pribadi bertransaksi misalnya dengan wajib pajak instansi pemerintah apabila dilakukan pemotongan atau pemungutan. Nantinya apabila omsetnya belum mencapai yang namanya batasan threshold namun dilakukan pemotongan, nantinya tetap juga hal ini menjadi dasar bahwa atas pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara instansi pemerintah, nantinya wajib pajak tetap melaporkan di dalam yang namanya SPT tahunan bahwa omsetnya sebenarnya belum mencapai yang namanya 500 juta. Namun ada transaksi tertentu yang telah dilakukan pemotongan. Nah, atas transaksi tersebut, nantinya bisa dilakukan yang namanya permintaan pengembalian oleh pelaku usaha UMKM tadi untuk meminta kembali dana atau pajak yang telah dipotong tadi sebagai yang namanya istilahnya pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, ya. Jadi ya, izin Pak kembali, saya ganti headset. Baik. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya. Nah, jadi mungkin pelaku usaha tidak perlu khawatir, tidak perlu kenapa bisa dilakukan pemungutan oleh bendahara sementara omset saya belum capai ke 500 juta. Itu tidak jadi soal. Nanti ada yang namanya pemberian kepada wajib pajak untuk melakukan yang namanya permohonan pengembalian seharusnya pajak yang seharusnya tidak terutang yang diatur di dalam yang namanya PMK 187 tahun 2019. Nanti bisa menjadi dasar acuan bahwa hal tersebut perlu dilakukan untuk meminta pengembalian yang seharusnya tidak terutang. Kalau contoh, nah inilah contoh trace yang sederhana bagaimana gambaran pelaku usaha yang memiliki batasan omset yang telah mencapai 500 juta. Nah, 500 juta di sini dilihat misalnya di bulan Juni telah mencapai 500 juta. Nah, di sini omset di bulan 6, 600 juta ini adalah selisih dari batasan yang harusnya jadi yang dikenakan adalah 100 jutanya. Nah, inilah yang dikenakan tarif. Begitu sampai dengan akhir tahun. Nah, melihat dari contoh sederhana ini bagaimana keberpihakan pemerintah untuk memberikan yang namanya keleluasaan kepada wajib pajak yang tadinya tidak ada ambang batas bawah untuk yang namanya tidak dikenakan pajak, namun pemerintah memberikan semacam pengganti insentif istilahnya, karena sebelum di dalam aturan di dalam undang-undang HPP ini kita kenal beberapa tahun 2020 sampai 2021 ada 6 kebijakan PMK terkait dengan penanganan atau pemberian insentif kepada beberapa pelaku usaha yang salah satunya itu adalah pelaku usaha UMKM. Nah, pelaku usaha UMKM ini diberikan kesempatan waktu 2020-2021 untuk tidak melakukan yang namanya kewajiban pembayaran pajak. Ataukah yang pelaku usaha lain, ataukah wajib pajak karyawan diberikan pengembalian, stimulus. Langsung pada waktu menerima gaji, pajak yang dipotong malah dikembalikan kepada si wajib atau pekerja tadi. Nah, begitu berjalannya waktu di tahun 2022, berlakulah ketentuan mengenai batas bawah untuk bagaimana tidak memberlakukan pengenaan pajak bagi pelaku usaha yang tidak mencapai threshold tadi, yang tidak mencapai batasan omset tadi yang di bawah 500 juta. Nah, inilah yang mengenai keberlanjutan dari yang namanya pemberian insentif dari kelanjutan tahun 2020 dan 2021. Nah, ini gambaran yang tadi disampaikan oleh Pak Yoga bahwa kami itu punya yang namanya
aplikasi. Ya, nanti aplikasi ini bisa nanti di-download kepada teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian bisa mendownload aplikasi M-Pajak yang nantinya di-download di iOS atau di Android teman-teman sekalian. Jadi bisa masuk ke Google Play, bisa mendownload yang namanya M-Pajak. Nah, M-Pajak ini nantinya teman-teman sekalian wajib pajak akan download sesuai dengan akun DJP online. Akun DJP online Bapak Ibu sekalian. Nah, nantinya akan memasukkan nomor NPWP dan password. Jadi sederhananya ini adalah sebenarnya akun DJP online sebenarnya sebelumnya. Namun hanya untuk menyederhanakan dalam genggaman, maka M-Pajak ini lebih simpel. Ada beberapa hal yang diatur di dalam M-Pajak ini. Jadi M-Pajak ini nantinya bisa melihat beberapa fitur-fitur, misalnya terkait dengan permohonan surat keterangan fiskal. Apabila wajib pajak ini bermohon untuk melakukan yang namanya permohonan surat keterangan fiskal atau mengecek yang namanya status wajib pajak KSWP. Nah, di situ juga wajib pajak bisa melihat di menu. Di menu ini nanti teman-teman sekalian bisa melihat apa-apa saja yang dirangkum di sini. Terus tutorial mengenai bagaimana tata cara pembuatan billing dan pencatatan sederhana ini. Nah, ini gambaran mengenai pencatatan sederhana. Tampilan M-Pajak ini di mana ada kolom, ada shortcut di bawah mengenai catatan. Nanti tinggal mengklik catatan, teman-teman masuk langsung ke pencatatan UMKM. Nah, di pencatatan UMKM ini, teman-teman bisa melakukan pencatatan omset. Berapa omset yang diterima. Nah, nanti bisa dinamis. Apakah mau di filternya per tanggal atau nantinya per minggu atau per bulan ataukah nantinya dia akan terakumulasi. Nah, nanti akan mengklik saja tanda tambah ini. Tanda tambah ini. Pada saat mengklik tanda tambah ini, nantinya akan memasukkan berapa penerimaan per tanggal tersebut. Misalnya per tanggal 27 Juli misalnya menerima omset penjualan sebesar 1 juta. Nantinya akan menginput dan nanti akan masuk ke total penghasilan. Nah, total penghasilan nanti akan terakumulasi sampai dengan akhir bulan. Nah, pada akhir bulan nantinya setelah masuk, nantinya akan diarahkan dalam pembuatan kode billing. Jadi dia akan otomatis diarahkan ke pembuatan kode billing. Nah, inilah mengenai pencatatan sederhana. Karena kalau melihat pembukuan yang disampaikan tadi oleh terkait dengan entitas MKM yang tanpa akuntabilitas publik itu kan tidak perlu, jadi hanya perlu yang namanya bagaimana mencatat pendapatan saja, penghasilan yang nantinya terkait dengan penghasilan bruto yang akan dikalikan dengan tarif 0,5%. Nah, itu yang sederhana terkait dengan pencatatan yang ada di dalam aplikasi M-Pajak ini. Untuk perhatian kepada teman-teman sekalian mengenai batasan waktu pembayaran dan pelaporan, bahwa wajib pajak pelaku usaha UMKM ini nantinya melakukan penyetoran dari omset yang diterima tiap bulan itu dengan melakukan pembuatan kode billing, dengan memperhatikan batas waktu. Batas waktunya adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, apabila wajib pajak telah membayar dan apabila telah membayar pada tanggal 15, itu sama saja dengan telah melakukan pelaporan SPT massa atas kewajiban pelaporan bagi wajib pajak. Jadi membayar sekaligus dianggap telah melakukan pelaporan. Nah, bagaimana dengan kewajiban pelaporan SPT tahunan? Pelaporan SPT tahunan di akhir tahun untuk orang pribadi 31 Maret 2000 selanjutnya, ataukah untuk wajib pajak badan adalah 30 April. Aturan ketentuan yang diatur mengenai adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir untuk wajib pajak orang pribadi, ataukah 4 bulan setelah tahun pajak berakhir untuk wajib pajak badan. Nah, ini ketentuan mengenai batasan tanggal penyetoran dan pelaporan. Nah, apa yang diatur apabila hal tersebut dilanggar, maka akan yang namanya berhadapan dengan konsekuensi pengenaan sanksi administrasi. Jadi sebenarnya dalam ketentuan ini mengenai kewajiban penyetoran dan pelaporan wajib pajak ini ada hal yang diatur di dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa ketentuan ini untuk pasal 7 di dalam KUP mengatur tentang sanksi administrasi, antara lain mengenai 100.000-nya itu untuk jenis pajak
PPh pasal untuk keterlambatan atau tidak dilaporkan. Nah, terus 100.000 untuk jenis pajak SPT orang pribadi tahunan untuk dari keterlambatan atau tidak dilaporkan. Untuk SPT PPh OP untuk 100.000. Selanjutnya untuk SPT PPh badan tahunan adalah sanksinya adalah sebesar 1 juta. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman pelaku usaha UMKM untuk yang namanya melakukan kewajiban penyetoran dan pelaporan. Namun di dalam ketentuan tidak dikenakan kewajiban melakukan pelaporan SPT masa bulanan bagi setoran final UMKM karena jika telah melakukan penyetoran itu sama telah dianggap telah melakukan pelaporan. Selanjutnya apalagi jika melakukan penyetoran terlambat akan dikenakan yang namanya ketentuan pengenaan bunga dari nilai yang telah dilakukan penyetoran tadi. Besarannya itu dulu tarifnya itu sebesar 2%, namun diturunkan sesuai dengan klasifikasi yang namanya suku bunga acuan yang kisarannya itu di kisaran 0,9 sampai dengan 1%. Jadi agak sedikit ringan, agak lebih diturunkan lagi pengenaan sanksi dari 2% ke turun menjadi 0,9% atau 1%. Untuk cara pembuatan kode billing, nanti teman-teman bisa melihat di sini bahwa pembuatan kode billing ini nantinya dilakukan melalui aplikasi DJP online, teman-teman pelaku usaha UMKM, atau bisa selanjutnya bisa dibuat tadi di aplikasi M-Pajak misalnya, di aplikasi M-Pajak, ataukah bisa juga minta bantuan KPP. Nah, pada saat billing tersebut telah dibuat, wajib pajak bisa melakukan pembayaran itu melalui mekanisme antara lain bisa datang ke bank atau kantor pos, ataupun bisa melalui dengan ATM, ataupun bisa juga yang namanya mobile banking juga bisa, atau melalui call center yang paling 1.500 atau 200. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang diatur mengenai tata cara pembuatan kode billing dan pembayaran pajak. Tadi kita lihat di M-Pajak itu adalah yang namanya aplikasi terkait dengan pencatatan sederhana. Nah, ini bagaimana setelah melakukan pencatatan sederhana, maka wajib pajak diarahkan untuk pembuatan kode billing. Nah, tadi dalam catatan telah dibuat omset pencatatan tersebut, nanti kita langsung akan diarahkan untuk pembuatan kode billing di klik di shortcut-nya bayar atau billing ini. Nah, nantinya membuat sesuai dengan jenis pajak dan yang namanya jenis setoran dan masa pajaknya berapa. Terus selanjutnya nanti akan masuk ke tahun pajak dan nilai yang akan dilakukan penyetoran 0,5% dari omset. Yang nantinya buat kode billing. Nah, inilah tata cara yang paling simpel di dalam pembuatan yang namanya kode billing di aplikasi M-Pajak di dalam HP gadget Bapak Ibu sekalian. Jadi teman-teman secara simpel bisa melakukan. Jadi tidak perlu khawatir kalaupun salah keliru dalam melakukan yang namanya pembuatan billing bisa diulang karena tidak masalah jika ada hal yang dirasa salah atau keliru bisa dibetulkan, nantinya bisa membuat kode billing yang baru jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pengisian kode billing. Di samping itu pula ada ketentuan yang mengatur. Jadi wajib pajak biasanya wajib pajak UMKM biasanya memilih untuk tidak menggunakan yang namanya perhitungan sederhana ini. Dia malah memilih untuk bagaimana dia menggunakan ketentuan penghitungan tarif pasal 17. Ketentuan penggunaan tarif pasal 17 itu adalah bagaimana sesuai dengan tarif pengenaan tarif PPh pasal 17, yaitu untuk PPh badan adalah tarifnya 22%. Namun ketentuan yang diatur untuk pelaku usaha UMKM yang batasan omsetnya adalah sampai dengan 4,8 itu nantinya akan diberikan yang namanya fasilitas pengurangan sebesar 50%. Tarif dari 22% menjadi tarif 11%. Nah, itulah yang dimaksud di dalam pasal yang tadi antara lain di pasal 17 ayat B dan pasal 31 huruf E. Nah, mungkin mekanisme sederhananya nanti perhitungan itu nanti kita bisa diskusikan sama-sama bagaimana penghitungan untuk pasal 31E yang mendapat fasilitas dan tidak mendapat fasilitas. Jadi ada hal yang diatur bagaimana batasan 4,8 M dibandingkan dengan yang namanya penjualan, total penjualan dalam 1 tahun dikalikan dengan yang namanya laba keuntungan. Nah, itulah yang terkait dengan pasal 31E. Jadi wajib pajak jika ingin melakukan yang namanya
tanpa penghitungan PP23 bisa memilih sesuai dengan tarif PPh badan yang diinginkan. Nah, ini tarifnya 22% dari penghasilan neto. Nah, kalau untuk pelaku usaha UMKM akan mendapat fasilitas pengurangan 50%. Jadi hanya tarifnya 50% dari 22% adalah 11%. Nah, untuk tambahan sedikit di dalam ketentuan Undang-Undang HPP diatur mengenai penghasilan tidak kena pajak. Jadi di samping yang namanya penghasilan tidak kena pajak threshold untuk wajib pajak usaha UMKM, ini diatur juga untuk penghasilan tidak kena pajak di pasal 7 Undang-Undang HPP terkait di bagaimana batasan tanggungan usaha dari keluarga, istri atau anak dalam yang namanya sebelum menghitung penghasilan PPh terhutang. Nah, inilah penghasilan PPh terhutang ini. Jadi untuk WP orang pribadi ada 54 juta. Terus yang untuk tambahannya 4,5. Ini sebagai pengurang di dalam yang namanya untuk menghasilkan yang namanya PPh terhutang yang telah dikurangkan oleh PTKP atau penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak dalam setahun setelah dikurangkan dengan PTKP. Selanjutnya apalagi yang diatur di dalam Undang-Undang HPP. Undang-Undang HPP mengatur mengenai tarif pasal 17. Di dalam tarif pasal 17 berubah. Ada semacam tambahan yang dimana tadinya thresholdnya 50 juta ditambah agak mundur menjadi 60 juta. Jadi sampai dengan 60 juta 5%. Di atas 60 sampai dengan 250 15%. Dan di atas 250 sampai 500 juta adalah 25%. Nah, ini yang semakin menambah threshold ini, maka semakin pajak penghasilan kena pajak semakin menurun. Nah, inilah yang mohon akan izin Pak Dasa, ya, mohon izin ya. Pak, waktunya sudah habis, bisa dipersingkat Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik Pak, baik Pak. Baik, saya terakhir membahas tentang perseroan perorangan kepada teman-teman sekalian bahwa perseroan perorangan ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Yoga bahwa nantinya wajib pajak memiliki orang pribadi memiliki yang namanya 2 NPWP, adalah NPWP pribadi dan NPWP entitas untuk PT perorangan yang usaha objek pajaknya itu terkait dengan yang namanya usaha untuk usaha mikro dan kecil. Karena hanya merangkum terkait dengan usaha mikro dan kecil. Jadi, namun dalam hal kewajiban perpajakannya itu dia tetap mengacunya ke wajib pajak perusahaan atau badan. Nah, wajib pajak perusahaan badan ini tetap akan dikenakan pengenaan yang namanya PPh pasal 4 ayat 2 final PP 23 0,5%. Dia tidak terlepas dengan kewajiban yang namanya pajak penghasilan orang pribadi yang threshold tadi. Apabila tidak sampai 500 juta, maka dia tidak dikenakan pajak. Namun apabila perseroan perorangan ini dia tidak memperhatikan yang namanya threshold. Jadi dia tetap dikenakan kewajiban PP 23 tadi ini. Nantinya kewajiban-kewajiban yang ada perlu diperhatikan bahwa wajib pajak akan berkembang nantinya sesuai dengan kewenangan yang diterbitkan oleh Ditjen AHU Online. Jadi Ditjen AHU Online ini wajib pajak mendaftarkan pendirian PT perorangannya ini di Kementerian Hukum dan HAM. Nantinya akan tercatat dan akan diberikan sertifikat elektronik atau pernyataan pendirian perseroan perseorangan tanpa melakukan pembuatan akte pendirian. Baik, terakhir mohon dibantu teman-teman sekalian post testnya tadi, post quiznya dibantu untuk 1-2 menit untuk mengisi isian kira-kira apa-apa saja yang telah dipahami setelah saya memberikan materi terkait dengan kewajiban perpajakan mengenai pelaku usaha UMKM. Nah, mungkin nanti kita bisa berdiskusi panjang lebar, apa-apa saja yang perlu kita sampaikan, apa-apa perlu ditanyakan. Mungkin ada yang terkait dengan digitalisasi, terkait dengan yang namanya instansi pemerintah, di mana marketplace atau retail daring yang melalui PPMSE tadi sangat-sangat
semakin membawa pelaku usaha UMKM untuk bisa melakukan yang namanya mengembangkan ekspansi usaha melalui secara online, berbasis digital, sehingga semakin membuat kreativitas pelaku usaha UMKM di lapangan. Baik teman-teman sekalian, saya mungkin cukupkan materi sampai hari ini, jam ini. Nanti akan saya kembalikan kepada Pak Moderator, Bapak Winston. Baik Pak Winston, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dasa Bidharma atas penyajian materinya. Bapak Ibu peserta webinar, kami menyadari mungkin dari materi yang disampaikan masih ada pertanyaan atau ingin lebih diperjelas lagi. Silakan nanti disampaikan lewat chatroom. Nanti kami akan membacakan pertanyaannya untuk dijawab oleh para pemateri.